Sekarang kita akan belajar untuk membuat jurnal. Jadi di sini saya sudah siapkan soal dan juga saya siapkan blanko atau format daripada jurnal tersebut. Saya ambil dari buku pengantar akuntansi di soal nomor 9. Di sana disebutkan bahwa Made Bagus Surya Dharma membuka sebuah restoran yang diberi nama Restoran Made Bagus. Berarti kita sudah dapatkan di sini. Nama restorannya adalah Restoran Made Bagus. Berarti ingat pada saat kita membuat jurnal, yang pertama itu adalah judul yang terdiri dari nama perusahaan. Berarti karena namanya adalah Restoran Made Bagus, kita tulis di sini adalah Restoran Made Bagus. Lalu yang berikutnya adalah kita membuat jurnal. Berarti kita tulis jurnal di sini. Nah, sekarang kita perhatikan. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada bulan September 2019. Berarti kita akan membuat jurnal untuk periode September 2019. Jadi setelah ada nama nama perusahaan, nama laporan, berikutnya kita akan membuat adalah periode untuk kapan laporan tersebut dibuat. Berarti adalah untuk periode September 2019. Lanjut sekarang kita ke formatnya. Dalam format jurnal itu terdiri dari tanggal, lalu ada keterangan, ada nomor akun, ada debit, ada kredit. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam membuat jurnal karena tempatnya sangat terbatas, maka akan lebih baik kalau setiap halaman tersebut kita kasih nomor. Jadi pastikan kita membuat nomor di sini. Karena ini adalah halaman pertama, kita masukkan dia sebagai halaman yang pertama. Lalu di kolom tanggal, di sini kita akan membuat adalah tahun dan bulan. Jadi kita buat tahun dan bulannya. Ada tahun 2019, ada bulan September. Ingat, dalam membuat tahun dan bulan cukup kita buat sekali saja untuk setiap halaman. Jadi untuk selanjutnya kita cukup menulis tanggal saja. Baik, sekarang kita akan perhatikan yang tanggal 2 September. Pak Made menyetorkan uang ke Bank Rakyat Indonesia sebesar 300 juta sebagai modal permulaan. Oke, dalam menganalisis transaksi dan dalam membuat jurnal pada transaksi tersebut, posisikan diri kita adalah sebagai akunting daripada perusahaan tersebut. Jadi posisikan diri kita adalah akunting daripada perusahaan tersebut. Artinya kita bekerja di Restoran Made Bagus sebagai akunting. Lalu Pak Made ini siapa? Pak Made ini adalah yang memiliki restoran ini. Jadi kalau Pak Made menyerahkan sejumlah uang, berarti uangnya tersebut akan masuk ke Restoran Made Bagus. Jadi Pak Made menyetorkan uang ke Bank Rakyat Indonesia sebesar 300.000 sebagai modal permulaan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ada kata bank, lalu ada kata modal. Dalam kita menganalisa berarti sekarang adalah banknya Restoran Made Bagus atau uangnya Restoran Made Bagus yang ada di Bank BRI bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau bertambah, berarti kita akan tempatkan dia di debit. Nah, sebelum itu kita pastikan dulu membuat tanggal di sini. Berarti ada tanggal 2. Sebelum kita membuat apa yang dipengaruhi, ada bank, ada modal, kita harus buat di sini apa tadi? Adalah nomor jurnal. Jadi kita buat nomor jurnal. Lalu apa nomor jurnalnya? Karena dia September berarti 1X, karena adalah jurnal yang pertama berarti garis 1.
Jadi 1X garis 1. Ini adalah menunjukkan bulan September, ini menunjukkan jurnal yang pertama. Karena sudah tahu yang dipengaruhi banknya bertambah, ingat kalau kita melihat ke aturan debit kredit, bank termasuk kelompok aktiva. Ingat, aktiva adalah semua akun yang berkepala 1, hutang semua akun berkepala 2, modal semua akun berkepala 3, pendapatan semua akun berkepala 4, dan biaya atau beban semua akun berkepala 5, 6, 7, 8. Kita sudah mempelajari, dia bertambah berkurang kita taruh di mana. Baik, banknya restoran Made Bagus bertambah. Berarti kita harus menulisnya. Bank bertambah tempatnya di debit. Kita akan menulis debit terlebih dahulu. Kode bank berapa? Adalah 112. Berapa jumlahnya? 300.000. Kita tulis di debit. 300.000. Lalu kita lihat, untuk apa uangnya? Adalah untuk modal. Berarti modalnya restoran Made Bagus bertambah sebesar 300.000. Modal bertambahnya di kredit karena dia berkepala 3. Modal bertambah di kredit, maka cara penulisannya adalah agak ke tengah kurang lebih 1 cm. Modal kode akunnya berapa? Ada banyak di sana. Jadi kita pakai 311 saja. Kita pakai 311. Yang dimaksud banyak di sana adalah karena itu perusahaan perseroan, ada modal A, modal B, modal C. Sekarang kita pakai modal saja. 311. Jumlahnya berapa? 300.000. Tempatnya di kredit. Jadi kita tempatkan dia di kredit. 311 di kredit jumlahnya 300 juta. Ini belum selesai, jadi kita harus membuat lagi satu lagi adalah keterangan singkat. Jadi kita buat keterangan singkatnya adalah setoran awal atau setoran modal awal Tuan Made ke BRI. Jadi Tuan Made atau Pak Made ini menyetorkan uang ke BRI untuk modal awal. Berarti jurnal untuk tanggal 2 September ini sudah selesai. Sekarang lanjut kita ke yang tanggal 4. Seperti biasa, kita isi dulu nomor jurnal. Berarti nomor jurnalnya karena kita membuat jurnal yang kedua adalah 1X garis 2. September jurnal yang kedua. Lalu tanggal. Tanggalnya adalah tanggal 4. Kita perhatikan, dibeli peralatan restoran di toko pasti untung seharga 15 juta. Pembayaran dilakukan kemudian. Berarti kita membeli peralatan restoran. Yang kita beli adalah peralatan restoran. Pembayaran dilakukan kemudian. Berarti pada saat kita membeli, barang sudah kita terima, kita belum melakukan pembayaran. Kita tidak boleh menaruh, debitnya berarti peralatan restoran. Jangan. Kenapa? Karena kita harus mencari tahu berdasarkan atau kita menulis berdasarkan dari nama akun yang dipergunakan oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau kita perhatikan, jadi ada nama akun, ya di materi udah saya bagikan di materi sebelumnya. Oke, saya buka di sini. Kalau kita perhatikan di sini, ya, dalam belajar pengadaan akuntansi perhotelan, kita akan menggunakan nomor dan nama akun atau rekening berikut sebagai panduan supaya memudahkan dan menseragamkan dalam mengerjakan soal latihan, UTS, dan UAS. Jadi kalau kita perhatikan tadi,
peralatan restoran. Kita cek di sini, peralatan restoran, setiap yang dibeli pasti pengaruhnya adalah Aktipa. Kita lihat, Aktipa semua berkepala satu. Kita cek di sini, kas bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Apa dong yang benar? Kita cek di sini. Ada nggak peralatan restoran? Oh, tidak ada. Yang adalah mesin dan peralatan. Ini yang kita pakai. Walaupun namanya adalah peralatan restoran, tetapi yang ada di sini adalah mesin dan peralatan. Jadi ini yang kita pergunakan. Nah, untuk memudahkan, kita pergunakan akun 163 mesin dan peralatan. Jadi, yang kita tulis di sini adalah mesin dan peralatan. Kodenya berapa tadi? 163. Nilainya adalah 15 juta. Kita tulis 15 juta. Oke. Lanjut. Yang dipakai membayar apa? Pembayaran dilakukan kemudian. Berarti kita belum bayar. Kalau kita belum bayar berarti kita atau restoran Made Bagus akan punya utang. Utang kita akan bertambah. Utang bertambah tempatnya di mana? Ingat, kalau lupa buka lagi aturan debit kredit. Utang bertambah tempatnya di kredit. Kodenya adalah 211. Nilainya 15 juta. Jadi penjelasan singkatnya apa? Penjelasan singkatnya adalah pembelian peralatan restoran di toko pasti untung secara kredit. Jadi seperti itu caranya kita membuat. Nah, silakan nanti ada adik buat sendiri, tetapi sebelum ada adik melakukan itu, saya akan jelaskan dulu. Nah, apabila ini sudah habis tempatnya, anggap ini sudah habis tempatnya, tetapi transaksi yang terjadi masih ada, maka yang ditulis di sini jangan ditulis jumlah atau total. Kenapa? Karena jumlah atau total adalah untuk final. Jadi nilai akhir. Nah, ini belum nilai akhir. Jadi yang ditulis di sini adalah dipindahkan. Nilainya berapa? Kita jumlahkan. Berapa angkanya yang didebet dari tanggal 2 sampai dengan tanggal terakhir nanti? Contoh misalnya nilainya adalah 605 juta. Jumlah debit dan jumlah kredit harus selalu seimbang. Jadi jumlah kreditnya harus juga 605 juta. Bagaimana caranya? Ingat, dalam membuat jurnal, pastikan kita memahami bahwa di kolom keterangan ini menjadi satu kesatuan, yaitu nomor jurnal, akun yang didebet, akun yang dikredit, dan penjelasan singkat. Jadi tidak boleh nomor jurnalnya di halaman 1, akun debit kredit dan penjelasannya di halaman 2. Tidak boleh. Atau nomor jurnalnya dan yang didebet di halaman 1, kredit dan penjelasan singkatnya di halaman 2. Tidak boleh. Atau nomor jurnal, akun debit, akun kredit di halaman 1, penjelasan singkatnya di halaman 2. Itu juga tidak boleh. Jadi, pastikan ini menjadi satu kesatuan di satu halaman. Jadi, nanti apabila pada saat kita membuat, hanya cukup untuk membuat nomor jurnal dan nomor akun saja, penjelasan singkatnya tidak ada, tidak boleh dilanjutkan. Anda tinggal kosongkan saja. Lanjut ke halaman berikutnya. Ya. Nah, kenapa harus ditulis dipindahkan? Karena nilai ini semua akan kita bawa ke halaman berikutnya. Namun, sebelum kita memulai ke halaman berikutnya, pastikan kita juga menulis judul dan formatnya. Kita tulis Restoran Made Bagus, Jurnal, September 2019,
tanggal, keterangan nomor akun, debit, kredit, dan ini kita tulis halaman 2. Pastikan untuk setiap halaman yang baru, selalu diisi tahun dan bulan. Tahun dan bulan. Lalu, kalau tadi pertama kali kita menulis di sini adalah nomor jurnal, di halaman 2, halaman 3, dan seterusnya, yang pertama ditulis di sini adalah pindahan. Jadi, kalau halaman sebelumnya ditulis dipindahkan, di halaman berikutnya adalah pindahan. Apanya yang dipindahkan adalah angkanya. Jadi, angkanya ini kita tulis ke sini. Ini kita pindahkan ke sini, sehingga disebut pindahan. Debitnya berapa, kreditnya berapa, kita lanjutkan. Lalu kita membuat seperti biasa, nomor jurnal dan seterusnya. Oke, kalau sudah selesai nanti berapa, kalau sudah selesai ini semua dibuatkan jurnalnya, baru di akhir ini kita tulis dengan jumlah atau total. Caranya menjumlahkan adalah ini tidak usah dijumlahkan lagi, berarti kita menjumlahkan dari sini. 605 juta ditambah sekian, tambah sekian, tambah sekian, tambah sekian, jumlahnya sekian. 605 juta tambah sekian, 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 jumlahnya sekian. Jumlah debit dan kredit harus selalu seimbang. Baik, sekian dulu. Silakan adik-adik lanjutkan untuk soal yang 9 ini. Dan nanti akan ada soal lagi, soal nomor 13, bisa adik-adik kerjakan. Dan soal nomor 13 itu akan kita bahas sampai menjadi laporan keuangan. Jadi soal 13 nanti, selain soal 9, adik-adik wajib membuat jurnalnya. Silakan seperti biasa, kalau masih bingung, boleh chat saya, WA saya di grup, nanti kita bahas bersama. Baik, terima kasih banyak, selamat belajar.